Hai semuanya, selamat datang kembali ya. Di film yang bersetting di tahun 2039 ini, dunia telah kebanyakan penduduk. Jadi Amerika mengurangi populasi penduduknya dengan proses bernama The Thinning. Setiap siswa harus melewati ujian tiap tahunnya, dan bagi yang gagal, mereka akan dieksekusi. Akan tetapi sistemnya dicurangi oleh mereka yang mempunyai kekuasaan. Anak-anak politisi maupun konglomerat selalu selamat dari proses ini, hingga akhirnya sistem ini dibongkar oleh orang bernama Laina. Di saat itu, Blake Redding, anak dari Gubernur Dean Redding serta beberapa siswa yang lain gagal lolos dari proses itu, dan seharusnya mereka dieksekusi. Tetapi mereka dibawa ke pabrik di bawah tanah dan diharuskan menjadi budak pabrik bernama Asuru Global. Ketika tiba di pabrik, mereka disuguhkan video yang mengatakan mereka mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup di inkubator yang dibuat oleh Asuru Global. Bagi mereka yang berperilaku sesuai dengan standar mereka, mereka dapat kembali ke atas dan hidup seperti biasa. Para siswa bersorak kegirangan karena kesempatan ini, dan mereka segera menuju ke tempat inisiasi. Mereka mendapatkan GPS di leher mereka untuk membantu mereka selama di inkubator, dan mereka melihat video tentang tugas yang harus mereka kerjakan tiap harinya. Mereka bekerja 14 jam lamanya kemudian beristirahat 1 jam, lalu tidur di tempat yang disediakan. Ketika melihat video, Blake melihat pacarnya yang hilang, Ellie. Dia segera mencarinya di lantai pabrik, dan mereka berdua lega karena dapat bertemu kembali. Mereka berjanji untuk bertemu di asrama, dan mereka pun melepas rindu di kamar itu. Keesokan harinya, Blake berbicara dengan temannya, Haider. Tiba-tiba sirene berbunyi. Rupanya ada seorang anak yang mau mengakhiri hidupnya karena dia tidak mau bekerja lagi. Berandalan di bawah malah menyuruh dia untuk lompat, salah satunya bernama Cage. Anak itu akhirnya lompat, tetapi penjaga dengan sigap melempar jaring untuk menangkap dia. Kemudian dia dibawa ke suatu ruangan dan kemudian disuntikkan obat penenang. Kemudian Cage pergi menemui Blake dan mengancam dia untuk menjauhi Ellie, karena dia sekarang adalah pacar dari Cage. Besoknya di kantin, Ellie sedang makan sendirian, kemudian Cage pergi menemuinya serta menciumnya. Ellie tampak tidak suka dengan kehadiran Cage, dan Blake dan Haider pun melihat mereka. Ketika Cage pergi, Blake menemui dia di mejanya. Tetapi Ellie mengusirnya karena takut kepada Cage. Seketika, teman-teman Cage mengerumuni mereka jadi Blake pun menghajar mereka. Tetapi Cage kemudian datang dan berhasil mengalahkan Blake. Blake dan Ellie pun kabur dari kantin, tetapi langkah mereka dicegat oleh Mason King, mantan penjaga dari proses Thinning yang mengalami skandal. Dia berhasil menangkap Blake, kemudian mematahkan kakinya hingga Blake berteriak kesakitan. Di Texas, mereka sedang menghadiri upacara pemakaman Blake yang diasumsikan meninggal setelah gagal melewati proses. Laina pun hadir di sana, tetapi dia tidak mau diwawancarai. Setelah itu, Dean, ayah dari Blake melakukan konferensi pers karena expose dari Laina yang membocorkan kebobrokan The Thinning. Dean mengutus Joan untuk melakukan investigasi ini, dan berhasil menangkap Mason King sebagai tersangka utama. Joan pergi ke rumah Laina untuk mendapatkan informasi, tetapi Laina tidak mau bekerja sama. Lalu bodyguard Dean bernama Jack datang untuk mengantarnya menemui bosnya. Rupanya Dean ingin meminta bantuan Laina untuk membantunya menjadi presiden. Tetapi dia pun juga menolaknya dan segera pergi. Ketika dia pulang, dia bertemu dengan CEO dari Asuru Global, Georgina. Mereka berdua bekerja sama, dan Georgina pun mendanai kampanye Dean sebagai calon presiden. Georgina berusaha membujuk Laina untuk menerima pekerjaan dari Dean, dan menawarkan kalau adiknya tidak perlu mengikuti proses Thinning tetapi dia tetap menolaknya. Jadi dia diantar oleh Jack untuk pulang. Sayangnya, dia tidak diantar pulang, karena dalam perjalanan, gas bius membuat mereka tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, dia berada di tanah kosong dengan Jack dan Cole menyambutnya. Rupanya mereka tergabung ke dalam organisasi bernama The Fight, yang menentang proses Thinning itu. Jika Dean terpilih menjadi presiden, maka The Thinning akan tetap berjalan, jadi mereka membutuhkan Laina sebagai mata-mata. Setelah berpikir sebentar, Laina pun setuju dengan mereka. Sementara itu, teman baik Laina bernama Kelan menerima pekerjaan sebagai reporter di stasiun TV. Dia melakukan penyelidikan terhadap The Thinning, dan menyadari tidak ada yang mengurus jenazah mereka yang dieksekusi.
Malamnya dia mengajak Laina untuk memastikan kecurigaannya, dan mereka pergi ke kuburan untuk menggali makam Blake. Di sana mereka tidak menemukan jenazah dari Blake. 2 minggu menjelang tanggal pemilihan, Dean semakin mendapatkan dukungan berkat Laina yang berada di sisinya. Laina juga terus memberikan informasi kepada The Fight. Tetapi Cole tidak memberikan hasil apapun dan dia pun menjadi marah. Cole meminta dia tenang, dan memberitahu bahwa informasi yang mereka perlukan ada di komputer Georgina. Mereka memberikan gadget untuk membobol komputer Laina, sementara Laina harus mencari cara untuk mendapatkan komputer Georgina. Sementara itu di inkubator, kehidupan tetap berjalan sama. Mereka tetap bekerja, dan kaki Blake pun belum sembuh. Dia juga tidak dapat berbicara kepada Ellie. Malam itu, Cage dan anak buahnya pergi ke kamar Blake. Mereka menutup mulut Blake dan memukuli kakinya hingga dia kesakitan. Keesokan harinya, dia pergi ke klinik dan berbohong kepada dokter. Dia juga berkata kepada Hyder untuk menyampaikan kepada Ellie supaya pergi ke pertandingan tinju keesokan harinya. Sementara itu, Kelan semakin dalam dengan investigasinya, dan berhasil menemukan petunjuk tentang Asuru Global. Mereka melakukan kecurangan terhadap produksinya dan ternyata diam-diam mengimpor makanan dari perusahaan lain. Kelan melaporkan hal ini kepada atasannya, Wendy, tetapi Wendy tidak mau menerima teori itu tanpa ada bukti. Ketika dia pulang di mobil, seseorang mencekiknya dari belakang. Tetapi dia berhasil melawan orang itu dan menyalakan alarm mobil, sehingga orang itu kabur. Dia segera pergi ke rumah Laina untuk memberitahu penemuannya. Tetapi dia tahu Asuru menyadapnya, jadi dia menuliskan informasi itu di dalam kertas. Tiba hari pemilihan presiden. Laina menitipkan adik-adiknya di rumah Cole untuk keamanan. Sementara itu, Dean sedang tidak sabar menanti hasil pemilihan itu. Laina pun juga ada di sana, dan pihak keamanan mengantar dia ke sebuah ruangan. Sementara itu di inkubator, Blake mau melawan Cage di pertandingan tinju. Semua orang melihatnya, dan kemudian mereka pun bertanding. Blake menantang Cage jika dia menang, dia akan menjadi pemimpin grup. Cage pun setuju karena dia merasa kaki Blake pincang. Meskipun demikian, Blake akhirnya dapat mengalahkan Cage dan dinobatkan sebagai pemenang. Sementara itu, Ellie sedang terbaring di kasurnya dan tidak bergerak. Ketika penjaga mengecek kondisinya, dia menggigit jari penjaga itu dan mencoba untuk kabur. Tetapi penjaga berhasil menangkapnya dan mengirim dia ke klinik. Ketika Blake menang, dia menjadi pemimpin grup itu. Blake mengatakan fakta kalau proses tinning tersebut bohong dan mereka akan selamanya terjebak di sini. Mendengar hal itu, mereka menjadi percaya dan berpihak kepada Blake. Mereka akan melawan sistem yang ada. Di sisi lain, Laina berhasil kabur dari ruangan itu dan tiba di kantor Georgina. Dia menggunakan gadget yang dia punya untuk mengakses komputer Georgina dan menemukan kamera di inkubator, serta kaget melihat Blake yang masih hidup. Dia berusaha memindahkan datanya ke gadget itu, tetapi Georgina sedang bersiap untuk masuk ke kantornya. Jack tiba di sana dan mengalihkan perhatiannya, sehingga Laina berhasil memindahkan datanya dan kabur dari tempat itu. Sayangnya, Jack ketahuan telah berbohong dan dia ditangkap. Laina segera menelepon Joan untuk meminta bantuan. Di inkubator, Blake sengaja melukai dirinya supaya dapat bertemu dengan Ellie di klinik. Ketika digiring ke sana, mereka melawan penjaga, dan berhasil mencegah Ellie yang akan disuntik obat penenang. Di sana, mereka pun juga melepaskan alat pelacak yang berada di lehernya. Kemudian Cage dan Blake membuat keributan di kantin. Pekerja yang lain pun juga ikut rusuh, sehingga penjaga terpaksa turun untuk melerai mereka. Mason pun juga turun untuk membubarkan kerusuhan itu tetapi tidak menemukan Blake dan Cage ada di mana. Sementara itu, Laina dan Joan bertemu di atap gedung. Laina memberikan gadget itu kepada Joan serta menceritakan kebobrokan Asuru. Tanpa dia ketahui, Joan pun juga bekerja untuk Asuru, dan dia mengancam untuk membunuh Laina. Keduanya bertengkar, dan Laina dapat mengalahkan Joan serta kabur dari tempat itu ke rumah Kelan. Kelan langsung mengopi data tersebut dan memberikannya kepada Wendy untuk disiarkan. Kelan segera menuju mobilnya untuk ke kantor, tetapi mobilnya meledak ketika dia berusaha menjalankan mobil itu. Rupanya Joan telah tiba di sana dengan polisi yang lain. Jadi Laina membuat perangkap untuk menghalangi mereka. Ketika polisi masuk ke kamar itu meledak dan membunuh semua polisi.
Tetapi Joan selamat dan berhasil mencegat Laina dan keduanya bertengkar. Kali ini Laina mendorong dia jatuh ke tangga, sehingga Joan meninggal. Di inkubator, Blake dan Ellie berpakaian sebagai tenaga medis dan berusaha kabur dari tempat itu. Mereka menemukan tangga yang menuju ke atas, dan mereka menaiki tangga itu hingga berhasil keluar. Ketika mereka merayakan kemenangan mereka, Mason muncul dari belakang dan menyerang mereka. Sementara itu, Dean mendapatkan hasil perhitungan final kalau dia terpilih menjadi Presiden Amerika. Laina juga berhasil sampai ke stasiun TV dan segera memberitahu Wendy tentang inkubator. Mereka mengirimkan drone dan menyiarkan Mason yang sedang berkelahi melawan Blake. Dean kaget melihat anaknya yang masih hidup, tetapi dia tetap harus memberikan pidato. Ketika dia berada di podium, Georgina dan asistennya berpikir cara untuk melawan kebocoran ini. Dia menangkap semua orang yang melawan Dean dan The Thinning, serta berencana untuk menghilangkan demokrasi. Blake, Laina dan Ellie pun juga ditangkap oleh polisi. Ketika mereka dibawa ke penjara, mobil mereka mengalami kecelakaan. Pintu mobil itu terbuka dan muncul Jack menyelamatkan mereka. Jack berjanji akan mengalahkan Georgina dan mengembalikan keadaan seperti semula.